Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Izin saya Wahyu Pujiastuti. Siang ini Alhamdulillah kita akan bersama untuk belajar persiapan untuk UKOM ya. Jadi teman-teman untuk kasusnya adalah seorang perempuan 38 tahun, G1 P0A0, hamil 35 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan mengatakan sakit kepala, pandangan mata kabur, nyeri ulu hati, dan mual muntah sejak 6 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan bidan menunjukkan bahwa KU-nya lemah, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 180 per 100 mm Hg, nadinya 90 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius, respirasi 28 kali per menit, saturasi oksigen 80%, TFU 3 jari di atas pusat, presentasi kepala punggung kanan, DCC 165 kali per menit, refleks patella positif 2, berkemih terakhir 2 jam yang lalu sejumlah 200 cc, protein urin negatif dan terpasang insulin 20 tetes per menit. Pertanyaan yang diajukan adalah apakah penata laksaan yang tepat pada kasus di atas? Opsinya adalah A. Memasang kateter dilaton, B. Mengatur posisi terlentang, C. Diazepam dosis awal 10 mg, D. MgSO4 dosis awal 20% sebanyak 10%, atau E. Oksigenasi 4 liter per menit menggunakan nasal kanul. Ya, tadi teman-teman sudah menjawab ya. Mari kita lihat pembahasannya untuk menentukan opsi yang paling tepat. Nah, teman-teman, yang akan kita pelajari hari ini adalah tata laksana preeklamsia. Namun tentu saja kita harus bisa membedakan diagnosis antara berbagai macam hipertensi dalam kehamilan. Sehingga kita akan awali dengan melihat berbagai macam diagnosis hipertensi dalam kehamilan ya. Jadi kalau kita melihat preeklamsia itu ada tiga ya teman-teman. Kita lihat di sini skemanya ya. Berdasarkan onsetnya ya, onsetnya yang pertama kurang dari 34 minggu, maka dikatakan sebagai preeklamsia early onset dan ini sangat parah. Kemudian 34 sampai 36 minggu ini intermediate onset atau medium. Kemudian terakhir di atas 37 minggu ke atas ini late onset atau moderate. Untuk yang di bawah 34 minggu ini disebabkan oleh kelainan plasenta. Lebih mudah dideteksi, namun sayangnya ini perubahan kondisinya bisa sangat cepat sekali ya, memburuk dan menimbulkan berbagai macam komplikasi yang multiple. Lebih sulit ditangani. Kemudian untuk yang late onset ini sulit diprediksi ya, tetapi lebih mudah ditangani gitu ya. Ini untuk yang late onset. Nah, kalau kita lihat untuk patofisiologinya, memang kalau preeklamsia, perbedaannya dengan ibu hamil yang normal, pada preeklamsia ternyata implantasi trofoblastnya lebih dangkal ya dibandingkan dengan ibu hamil yang normal. Kita lihat ini hanya di permukaan atas saja ya, sedangkan pada ibu hamil normal dia bisa sampai dalam. Nah, implantasi yang dangkal ini ternyata menyebabkan berbagai macam gangguan ya, termasuk gangguan hipertensi, gangguan cerebral, gangguan hepar, dan gangguan ginjal. Dan nanti jika terjadi kerusakan pada cerebral, bisa berisiko edema otak dan menyebabkan kepecahan atau kematian. Sehingga algoritma yang akan kita lakukan ya, algoritmanya adalah yang pertama meminta bantuan, yang kemudian atur posisi miring ke kiri untuk mengurangi kompresi vena cava inferior oleh uterus yang membesar ya. Kemudian menghindari aspirasi tersedak cairan dari lambung masuk ke pernapasan, menghindari lidah tergigit dan menghindari lidah tertutup menutupi jalan nafas. Untuk oksigenasi, target kita adalah di atas 95% ya. 1 liter itu kalau kita memberikan oksigen, ternyata meningkatkan saturasi 4% ya. Nah, kita ingat, manakala kita akan memberikan oksigenasi kurang sama dengan 6 liter per menit, kita bisa menggunakan nasal kanul maupun masker atau sungkup ya. Tetapi manakala kita akan memberikan oksigenasi di atas 6 liter, maka kita harus menggunakan masker, tidak bisa menggunakan nasal kanul ya. Kemudian kita pasang infus. Setelah kita berikan oksigenasi, kita akan pasang infus dengan infus RL ya. Dilanjutkan dengan kita memeriksa syarat untuk pemberian MgSO4 ya. Syaratnya ada 5 teman-teman ya. Yang pertama ada kalsikus glukonas 10% sejumlah 1 gram dosisnya ya. Kemudian ada respirasi rate ya. Ini minimal 12 kali per menit. Kemudian untuk urin minimal 0,5 sampai 1 mili per kilogram berat badan per jam. Refleks patella haruslah positif 2 atau positif 1 minimal. Kondisi sadar. Dan manakala syarat-syarat ini tidak terpenuhi ya, tidak terpenuhi, maka kita harus memberikan diazepam ya. Nah, seandainya syaratnya terpenuhi, maka kita akan memberikan dosis awal MgSO4 ya. Secara IV adalah 4 gram 20% ya. Kita berikan secara bolus ya. Suntikan pelan 1 gramnya 1 sampai 2 menit. Secara IM ini 10 gram ya. 5 gram kita suntikkan di bokong kanan ibu dan 5 gram di bokong kiri ibu ya.
Pemberian IM harus kita tambahkan dengan lidokain HCl ya teman-teman untuk mengurangi rasa sakitnya. Dilanjutkan dengan observasi. Ada dua yang kita observasi. Yang pertama, observasi tanda-tanda keracunan NG4 ditandai dengan napasnya turun di bawah 12 kali per menit, urinnya berkurang, patelanya berkurang, kesadaran menurun ya. Berarti itu merupakan tanda-tanda toksisitas. Jika nanti teman-teman mendapatkan pasien kita atau kasus terjadi tanda-tanda toksisitas, maka kita berikan kalsium glukonas ya. Kita berikan kalsium glukonas 10% ya. 1 gram sebanyak 10 cc kita injeksikan pelan sekali ya selama 3 sampai 10 menit. Kemudian jika terjadi kejang susulan ya, tapi tanpa toksisitas ya, maka kita akan berikan dosis tambahan MgSO4 2 gram secara bolus ya. Kemudian dilanjutkan dengan dosis pemeliharaan MgSO4 ya. Bila pasiennya diberikan secara IV, maka pemeliharaan 1 gram per jam maksimal 24 jam. Bila secara IM, maka diberikan 5 gram ya untuk setiap 4 sampai 6 jam selama 24 jam ya. Jadi teman-teman, kalau kita melihat pembahasan seperti ini ya, kita akan melihat kembali jawaban yang salah apa gitu ya. Ya, di opsinya adalah memasang kateter nelaton. Tentu salah yang kita minta dower kateter. Kateter nelaton ini adalah kateter yang dipasang hanya sementara. Sedangkan pada pasien preeklamsia wajib dipasang pemantauan urin secara berkelanjutan ya. Sehingga kita tidak menggunakan kateter nelaton, tapi kita menggunakannya adalah dower kateter. Posisi telentang juga salah ya teman-teman. Yang bagus adalah posisi yang miring kiri ya. Dengan telentang dikhawatirkan nanti uterusnya menekan vena cava inferior, mengganggu sirkulasi darah dan menyebabkan fetal distress pada janin ya. Diazepam dosis awal 10 mg tentu kita hindarkan karena diazepam ini merupakan penyebab depresi pernapasan pada janin. Hanya kita pakai kalau misalnya kita terdesak ya, MgSO4 tidak terpenuhi syaratnya tadi ya. Kemudian MgSO4 dosis awal 20% sebanyak 10 cc salah ya. Jadi kalau dosis awal 20% 4 gram itu berarti kita 20 cc ya, karena 1 gramnya 5 cc. Kemudian oksigenasi 4 liter per menit menggunakan nasal kanul, apakah benar ya? Ternyata yang opsi yang paling benar adalah yang E, karena dia saturasinya 80% dan kita punya target menjadi 96%, berarti kurangannya adalah 16%. Kalau 1 liter meningkatkan 4%, berarti 16% dibagi 4%, dapatnya adalah 4 liter ya. Sehingga yang benar adalah opsi yang E. Kita akan memberikan oksigenasi 4 liter per menit menggunakan nasal kanul. Nah, teman-teman, itu tadi yang kita simak ya, yang hasil pembahasan kita terkait dengan kasus yang pertama tata laksana preeklamsia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.